Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa ila jami'il ulama amilun syahada as-salihin jami'il awliya jami'il sultan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani وشاب الحسن الشاذلي وشاب يزيد البسطمي وأسكرني وحجة الإسلام بحامد الغزالي والشيخ أحمد التيجاني والشيخ أحمد الأسكرني وخصوصا لجميع الأربعة وإما في العقيدة وإما في الحديث وإلى جميع المؤلفين المحدثين المفسرين المصنفين وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا جميعنا في معادنا صدقير أولا وآخرا جميع مشايخنا في معادنا أولا وآخرا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا أجدادنا وجداتنا وموتانا من بنى وعمر هذا المسجد الروضة غفر الله ذنوبهم وكفر سيئاتهم وتقبل حسناتهم وأن الله عند درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ورضوانهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Hadratil mukarramin, para alim, para ulama, para masyayikh, para asatidz, jamaah Masjid Ar-Raudhah, bil khusus seluruh jajaran pengurus takmir. Alhamdulillah, kita masih diberi kenikmatan untuk bisa bertemu lagi untuk melakukan rutinitas kita mengkaji ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Niki pertemuan pertama nggih setelahnya libur untuk saya. Sebelum saya mulai pengajian, saya sampaikan dulu mohon maaf lahir batin. Saya tidak menerjemahkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya, karena itu bukan terjemahnya. Kan biasanya minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, seakan-akan itu terjemahnya, padahal bukan ya. Itu kan umum ya. Makanya kalau hari raya itu umumnya mestinya itu apa? Kalau doa yang diajarkan oleh para sahabat itu mestinya taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau dalam teks redaksi aslinya wa minka. Taqabbalallahu minna wa minka, seperti itu mestinya. Jadi saya sampaikan mohon maaf lahir batin tanpa saya terjemah menjadi Arab minal aidin wal faizin, meskipun sudah biasa. Jenengan lak kali kula lak pun biasa nggih. Minal aidin wal faizin. Ana sing luwih singkat maneh, lahir batin jarene. Ada disingkat lagi 00 jarene. Kaya Liga Champions 00 ngoten. Tapi apakah salah? Tidak. Kalau itu sudah jadi sebuah istilah, maka tidak perlu dibahas, karena kalau sesuatu sudah menjadi sebuah nama, maka itu sebagai sebuah istilah, ismun yu'ayyinul musamma mutlaqo. Tapi kalau mau dikaji secara ilmiah, ya mboten enten nggih. Tunggalan jenengan halal bihalal niku ya. Jenengan cari di Arab halal bihalal ndak kira ketemu jenengan ya.
di Arab misalkan halal bihalal, ndak kira ketemu saya jamin nggak nemu halal bihalal. Kok ada acara halal bihalal di Arab sana, berarti iku wong Indonesia iku ya halal bihalal. Ndak apa-apa, tapi kalau sudah jadi sebuah nama tidak usah dibahas. Sama seperti rumah sakit nih Pak ya, rumah sakit ya, mestinya rumah sehat mestinya ya. Jenengan teng Arab napa lek rumah sakit mustasfa nggih namanya nggih. Syifa. Mustasfa enggene wong sing kepingin waras. Mestinya rumah sehat, tapi tidak apa-apa karena sudah menjadi istilah rumah sakit enggene wong pengin waras. Loh. Nggih. Nggih, jadi tidak usah dibahas itu. Tema kita pada pagi ini saya sambil nyari ternyata nggak bisa dibuka. Alhamdulillah ya pas iki wis ya. Untungnya saya bawa yang kecil ini. Saya bawa nggak tuh kon iki. Barusan moro-moro install dewe tak tutup ya tidak apa-apa. Nasib niki sudah bagi saya nggih. Tenang. Tapi kalau wis ana ndek gereja khawatir ya. Pun tema kita pada pagi ini adalah membahas tentang fikih. Semalam kalau sempat mikir, saya pindah-pindah materi semalam nih. Ada kalau 10 kali lebih ya. Iki materi opo kok jangan-jangan sudah selesai katanya. Karena tidak terjadwal materinya kan tidak terjadwal dan harus aswaja. Akhirnya muncul 2 materi yang hampir sudah deal semalam, akan bahas tentang Haji Akbar yang sekarang itu ramai Haji Akbar. Yang kedua, sudah saya sempat pelajari semuanya, hampir semualah saya pelajari. Berubah lagi. Ya lek situ Haji Akbar, enggak situ. Akhirnya saya coba bahas tentang fikihnya saja, yaitu tentang perginya seorang perempuan untuk melakukan ihram haji ataupun umroh oleh taurah. Karena kemarin sebelum pengurus Ar-Raudhah ke rumah itu kan hari Sabtu ini malamnya saya kan bilang basuh ya pas bahas ini ya nggak apa-apa wis ini kita bahas ya gila ya. Dan ini juga dibahas di dalam tentang masalah keaswajaan oleh beliau Asy-Syaikh Ali Jum'ah dalam kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Jadi beliau juga sempat membahas tentang ini. Nomornya 317. Untung kitabnya ini ada di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau membahas tentang seperti ini, tentang masalah hukumnya perempuan pergi bepergian meninggalkan rumah untuk melaksanakan ibadah haji ataupun ibadah umroh. Beliau menjelaskan seperti ini di dalam kitab beliau Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan. Hilang. Maaf ya. Niki nggak enaknya kitab setrum gitu niki ya. Cuma kenapa saya bawa ini? Karena ini sudah saya persiapkan. Yang dipersiapkan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Pun tapi jangan khawatir. Beliau sempat membahas seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yushtaratu idznuz zauji lizaujati hatta tusafira li adai hajjil fariidhah. Ini di dalam kitab Al-Bayan Lima Yushghilul Adhan karya Syekh Ali Jum'ah juz 1 halaman 313. Beliau sempat menyinggung dengan bahasa apakah disyaratkan, bahkan di dalam kitab lain, dalam kitab-kitab salaf atau klasik itu disebutkan boleh hendak keluar seorang perempuan itu untuk haji ataupun umrah atau keluar-keluar tempat yang lain. Hatta tusafirah li adai hajjil fariidhah, sampai dia itu andaikan mau keluar untuk melaksanakan haji fardu, ini boleh apa tidak? Niki untungnya ya, untung sekali sudah saya masukkan di sini. Andaikan nggak saya masukkan ke sini, wassalam nih jadi. Pun beliau mengatakan seperti ini. Yambaghi ayyakuna asasu buyutil muslimin at-tafahum wat tawafuq wat tawadud wat tarahum
Wa yanbaghi ay yakuna az-zawju radiyan an zawjatihi daiman wa az-zawja radiyah an zawjiha daiman. Wa hadhihi hiya surah al-mithaliyah allati narju an takuna 'alaiha kullu baitul muslimin. Secara umum garis besar sebenarnya bagi suami atau istri itu saling ridho. Ojo karepe dhewe. Suami selalu ridho kepada istri, istri selalu ridho kepada suami. At-tawadud wa tawafuq, sepakat tawadud. Kadang-kadang kalau jenengan urusan kecil saja bingung ya. Urusan iwa itu tukaran kadang-kadang ya. Sampai-sampai apalagi urusan ini mau liburan kemana, ini bingung kadang-kadang. Maka harapannya setiap suami ridho kepada istri, istri ridho kepada suami, selama itu perbuatan itu tidak melanggar aturan agama. Maka disebut wal mar'ah mukallafah mithla rajul wa yaqulu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Ya. Wong wedok itu sama dengan laki-laki, sama punya hak masing-masing dan juga punya kewajiban masing-masing. Sehingga disebutkan kama annal mar'a la tahtaju ila idnin, yani wa taraka al-hajj ma'al muqaddar tarkul li kulli arkanid din, ya. Tarkul haji ma'al qudrah tarkun li kulli arkan. Fa in amaraha zawjuha bi alla tadhhabil haji fala yajuz lahu dzalika ya'tham. Kita lihat patuh pada suami kan wajib. Haji atau umrah wajib, nggih. Umrah itu juga wajib, Pak, nggih. Kadang ada yang mengatakan banyak sekali, nggih, 1 bulan ini terakhir nih ada sekian tempat pengajian, nggih. Itu kurang yakin, ternyata umrah dianggap tidak wajib. Umrah itu juga wajib loh, nggih. Dianggap haji tok sing wajib, umrah mboten. Umrah itu juga wajib sama seperti haji. Pun paham nggih? Mboten jenengan punya pemahaman umrah itu sunnah apa tidak kira-kira? Mboten nggih? Oh, enggak pati ngaku, rupane nggih pisan rupane lah. Umrah niku juga wajib. Umrah niku wajib. Wajibnya sama seperti haji. Sah umur 1 kali wajibnya. Jadi ya enggak mungkin haji ya umrah ya. Makanya kadang-kadang gawe dolanan ya. Gawe napa dibuat marketing oleh travel, daripada jenengan kasih nunggu haji lama, umrah dulu. Ya. Tapi enggak ngerti kadang-kadang masih travel ya. Ternyata umrah itu juga wajib. Sama seperti haji, cuma biasanya kalau orang haji itu sekalian umroh, tamattu barang kan sekalian umroh, tapi tidak ada orang umroh sekalian haji, itu tidak ada. Oke, kenapa? Karena waktunya haji khusus, kalau umroh bebas, nggak ada umroh antri itu, yang ada antri itu haji. Apalagi haji furoda. Kalau umroh furoda tidak ada, furoda terus kalau umroh itu ya. Pun yang sekarang lagi ramai nih ya, bun. Watarkul haj, meninggalkan haji wajib, umrah wajib, itu tidak boleh kalau sudah mampu. Sementara bagi perempuan, kalau dia itu punya suami, otomatis dia juga harus izin kepada suami. Lah saiki kok ono wong lanang enggak ngijini sing wedok kanggene haji. Kadang-kadang enten ya, tahun kemarin tuh ada sing lanang ngijini sing wedok, tapi sing lanang ndak gelem haji, padahal wis ono sing bayari. Iki aneh nih ya. Makanya saya percaya betul haji itu panggilan. Masih ono duit kada gelem budal kadang-kadang nggih. Ndak saya enggak budal ya. Dilalah sedo Pak ya. Tahun kemarin. Wah, iki ancen durung panggilan ya. Oh, nah, kan jenengan cok kuwatir ya. Masih enggak pati duit ngoten, yakin semoga dipanggil ngoten mawon. Mbah dipanggil, pokok enggak dipanggil keharibaan Allah ngoten ya. Iki rada ruwet iki meden-meden. Makanya kalau suruh doa saya ndak mau, monggo donga. Sinten sing donga? Sing cedhek teng pangeran. Waduh ojo lah ngoten ya. Jenengan sing cedhek teng pangeran iki biasa cedhek ya. Kama annal mar'ah la tahtaji. Maka disebutkan di sini fala yajuzu lahu wa dzalika wa ya'tham. Andaikan ada suami melarang istrinya untuk melakukan ibadah fardu, khususnya haji atau umroh yang fardu yang pertama kali, maka bagi suami itu la yajuz, sudah boleh, wa ya'thamu, dan berdosa. Mentang-mentang sing lanang wis mari haji biyen waktu Joko, ngoten-ngoten
waktu wis rapi sing wedok ben haji ojo dek ngenteni aku. Padahal suwe-suwe ndak oleh melarang seperti itu. Kemudian wala tajibu 'alaiha ta'atuhu fa idza dhabil hajj wa hiya 'asiyah lahu la itsma 'alaiha. La ini andaikan ini dalam bahasanya beliau Syekh Ali Jum'ah, andaikan perempuan itu yang wajib haji sunnah, haji fardu ataupun umroh fardu yang wajib itu umpama tidak diizini oleh suami, maka suami yang melarang itu dosa. Dan ternyata perempuan itu memaksakan untuk berangkat, wis kadung ya, karena memang haji wajib, maka perempuan ini ditulis perempuan yang durhaka kepada suami karena tidak patuh. Loh, katanya dilarang suami, iya, termasuk durhaka karena tidak patuh, tapi tidak berdosa. Nah ini gila, durhaka yang tidak berdosa. Diarani durhaka apa? Yang jenengan pasti kan, duwe bojo kok metu, nggak diizin kok tetap budal. Durhaka sampean dia kan seperti itu kan ya. Kan dianggap nggak nurut sing wedok, tapi nggak berdosa. La itsma 'alaiha, tapi dia berdosa. Ini contoh. Maka sampai disebutkan kama annal mar'ah la tahtaju ila idnin aslan minaz zauji kai ta'budu rabbaha. Sebagaimana ketika perempuan itu mau beribadah kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata suami tidak mengizini ibadah fardhu niki, maka perempuan tidak wajib izin. Pun fa idza aradat an tasuma ramadan tasumu bi ghairi zaud wa idza aradat an tusalli kadzalik wa kadzalik al hajj waz zakat wa laysa zaud yuraqta bi raqibin 'alaiha fiha bainaha wa bainallah. Lah niki, kalau itu hubungannya sudah hubungan dengan ibadah fardu, dengan perbuatan yang wajib, maka izin itu tidak diperlukan. Tapi ojo gawe-gawe. Contoh dalam kitab itu banyak. Ini saya kaji dari kitab kontemporer dulu karena memang ada di dalam masalah pembahasan tentang aswaja, ternyata ini bahas ya. Pun sekarang saya akan bahas nanti dari kitab klasiknya. Banyak sekali yang menjelaskan tentang perempuan itu boleh keluar rumah apa tidak. Apakah keluar rumah itu harus izin, harus jauh, harus dekat. Ternyata ulama mengatakan yang perlu izin itu apakah yang jauh-jauh saja, apakah yang lama saja. Ternyata ada yang mengatakan di dalam di dalam kitab Syarah Sahih Muslim karya Imam Nawawi mengatakan begini. Alhasil anna kullama yusamma safaran tunha anhul mar'ah bi ghairi zaujin aw mahramin sawa'un kana thalathata ayyam aw yaumaini aw yauman aw baridan aw ghairi dzalik ila anqal. Kesimpulannya, setiap bepergian lunga sing iku diarani lunga. Pokok lunga nang di lunga iki. Nang pundi Sidoarjo itu kira-kira dianggap bepergian atau tidak? Dianggap nggih? Nang Sidoarjo mboten nah. Oh saking cedheke duduk lunga iki mek Sidoarjo ya padha niku lunga ya. Nah, pokok sesuatu sing diarani lunga, baik itu 3 hari, 2 hari, 1 hari, dalam keadaan apa, maka selama itu dikatakan bepergian lunga, maka itu butuh terhadap izinnya suami. Dan sekarang permasalahannya izin ini butuh memang nggih. Sekarang pertanyaannya, ketika muncul izin, apakah lah niki baru, apakah ketika muncul izin ini seorang istri, iki anjen gak ono istri ya, ono iku sebelah istri, oh ibu ono istri lali kula ya. Apakah istri ini butuh teman atau tidak? Dibarengi apa ora? Ada yang menyertai apa tidak? Nah, niki baru bahasan umroh atau haji bagi perempuan yang tidak beserta suami atau beserta mahram. Ini boleh apa tidak? Nah, meskipun muncul izin, ternyata para ulama mengatakan wa mahallu tahrimihi fi ghairi safaril fardhi. Amma safarul haji wal umrah al mafruḍah. Nah, ini. Jadi yang tidak boleh itu manakala selain haji fardu ataupun umrah fardu. Napa haji fardu? Haji yang pertama. Umrah fardu, umrah yang pertama.
pertama. Kalau umroh kedua, ketiga, haji yang selanjutnya itu namanya sunnah sudah. Maka lebih baik memang kalau orang itu sudah haji ngasih kesempatan sama yang lain, ya. Mboten kadung cocok wis kadungan rezeki ini terusan. Ya ndak apa-apa sak karepe ya. Cuma lebih baik yang lain. Nah, maka ulama mengatakan ustasna min manil mar'ah antusafir wahdaha. Kesimpulan di sini mengatakan begini. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang sudah mendapatkan izin dari suami, sudah izin, kemudian dia bepergian. Nah, tadi kan bahas izin. Selama tidak ada izin kan tidak boleh kecuali haji fardu. Lah sekarang sudah dapat izin. Bagaimana kalau dapat izin? Imam Nawawi mengatakan begini. Qad dzakarna tafsilah madhabina fi hajjil mar'ah. Sekarang akan diperinci tentang hukumnya hajinya seorang perempuan atau umrohnya perempuan yang wajib. As-sahih annahu yajuzu laha fi safri hajjil fardi an takhruja ma'a niswatin thiqatin aw imra'atin thiqah wala yustaratu al mahram. Niki. Ketika perempuan itu mau melakukan ibadah fardu, haji fardu, umroh fardu yang wajib, maka perempuan itu boleh keluar atau bepergian sendirian, berangkat dewian jika memang di sana ada temannya, imra'atun thiqat, wedok sing dipercaya. Berapa? 1 ataupun lebih tambah apik. Sekarang pertanyaannya entah wong wedok sing budal backpacker misalkan. Oh no ya misalkan ya. Kalau memang ada dilihat, kan di sana bareng kadang ya. Kan agak bareng ya kan? Enggak mungkin ya tak travel ku dewian, enggak mungkin kayak kira budal ya. Atau dalam konteks lain perempuan itu boleh keluar manakala menurut ulama disebut al-istartu al-mahram. Apakah harus ada mahram? Tidak. Meskipun tidak bersama mahram, karo pamane, wong tuane, anake ya, atau sama suaminya, tidak. Yang penting bersama, yang pertama adalah bersamaan dengan perempuan yang bisa dipercaya. Aliak kata muslimatan, betul apa Pak? Soalnya bareng muslimat ya. Kecuali muslimatan dibarani muslimin. Ya, iki kata muslimatan ke dibarangi muslimin, iki dadi muslimut bahayane ya. Kadang-kadang ngoten nang kata muslimatan sing marani sapa? Ansor. Iki rada ngelu aku ya. Nggih, saken apa meneh muslimin ya. Dadi muslimut dadi niku. Pun kula sing kuwatir ngoten ya. Wa qala ba'du ashabina, sebagian ashabus sahabat mengatakan, ya juzu bi ghanisa'in wal imra'atin idza kana tariq aminan. Lah niki. Ada sebagian ashabus Syafi'i yang mengatakan begini. Boleh perempuan itu keluar kalau haji fardu atau umroh fardu atau untuk perkara yang fardu itu manakala ya meskipun tidak bersama mahram, meskipun tidak bersama perempuan. Nah, ini lebih ringan lagi. Yang penting siji aman. Yang penting aman. Sing kuwatir niki ditenteni amin. Nah, amin wis ngenteni niki. Ini bahaya niki. Nang puskesmas, puse ilang kari mas setok niki ya. Tenang didik, nah kita nang puskesmas bahaya. Puse ilang mas setok sing ono tibane. Niki hati-hati. Maka jari lama disebutkan di sini, bighairi nisa, tidak apa-apa sendirian. Lah berarti niki sampe kali garwa jenengan, bojo-bojo jenengan nggih. Metu kan aman, Pak nggih. Kate nang dikate blonjo nah, tapi kita hati. Lek sing blonjo niki sing welijo niki kok ganteng, Pak. Oh, niku bahaya nih ya. Maka sama dengan contoh begini di dalam kitab lain itu dilarang suami itu ya, suami tidak boleh melarang istrinya untuk keluar butuh bertanya meminta fatwa tentang hukum darah. Jelas itu dalam kitab banyak itu yang. Ya apa lho ana wong wedok takon ya. Mas, aku saiki head ngene Mas ngene. Iki sing dihukumi head mana istihadah yang mana Mas ya? Wah iki deh, aku ngaji durung tutup, materi belum ada itu di Masjid Ar-Raudhah ini ya. Lah terus bagaimana Mas? Ya saya tidak tahu deh ya. Ya saya tak keluar Mas ya, tak tanya sama Ustadz A, Ustadz B ya. Ini suami melarang tidak boleh ini. Wah kebetulan Ustadz Nom gandeng pisan. Apa tidak fitnah ini kira-kira? Suami tidak boleh melarang. Maka bagaimana caranya cara ulama? Suami bertanya, ya dek masalahnya seperti apa? Begini. Oke, saya yang tanya kepada ustadznya. Nanti dari ustadz ini jawaban diberikan kepada istrinya.
Ya pokok paham sing lanang, lek gak paham yang ngeluh pisan ya. Jelas no sing wedok ndak paham, jawaban toko ustad gak paham pisan ya. Maka ini tidak boleh suami ini melarang ya. Yang paling baik bagaimana suami bertanya kemudian disampaikan jawabnya pada istri. Kalau tidak bisa nyambung bagaimana? Ya gampang ya. Bojone jaan bareng ngono. Lek nggak dek barengi bahaya, Pak. Mana saat niki ya? Niki nggih. Ustadz rada-rada ustadz zaman now niki rada bahaya. Maka sampai ulama menjelaskan silahkan ma'imrati sikot tidak ada mahram. Tidak ada perempuan, tetapi yang penting aman. Aman. Kemudian ada lagi nih ya, disebutkan wabiha qol Hasan al-Basri wa Dawud. Ini didukung oleh Imam Hasan Basri. Sama dengan pendapat Hasan Basri. Ada juga pendapatnya Imam Malik ya, wa qala Malik ya. Ini dalam kitab Majmu'. Wa qala Malik, menurut Imam Malik la yajuzu bimra'atin thiqatin wa inna ma yajuzu bi mahramin aw niswatin siqah. Imam Malik agak berat ini. Yang paling gampang Syafi'i wong wedok metu niki. Kalau Imam Malik agak berat. Jadi Imam Malik ya, di sini pendapatnya disebutkan perempuan tidak boleh keluar kecuali bersama dengan perempuan juga ya yang bisa dipercaya. Mbek wong wedok pisan sing oleh dipercaya. Ojo dititip-titip nang wong lanang, Pak ya. Kadang-kadang saking akrabe teman kerjanya karena sering ya, engkau bojoku ke anu ya, terno ya aku tidak sempat sibuk. Ojo macam-macam. Bojo titip nang buaya hilang macam-macam. Kadang-kadang ngoten nggih. Karena sudah sering ya keluarganya sering ke sini ya. Engkau lek aku ndak iso nyembarani bojoku terno ya. Si koncone lanang ya, teman kerjanya teman kerja istrinya. Niki bahaya niki ya. Meskipun secara hukum ya apa ana wong wedok goceng wong lanang, iku ndak apa-apa, sepenting aman dari fitnah. Makanya ada hukum Gojek itu ya apa kan ngoten nggih. Tidak apa-apa itu. Corona kan liwat di depan umum ya. Dan fitnah dan aman dari fitnah sudah ya. Maka sini disebutkan kalau menurut mazhab Maliki tidak boleh orang perempuan itu keluar kecuali dengan perempuan yang bisa dipercaya atau keluar dengan mahramnya, anaknya. Ya. Atau suaminya atau orang tuanya dan sebagainya. Ini pendapatnya Imam Malik. Dan sekarang pendapatnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad. Ini kan yang agak berat memang. Yang paling enteng itu Imam Syafi'i memang ya. La yajuzu illa ma'a zaujin au mahramin. Wong wedok iku enggak oleh metu kecuali ambek bojone utawa ambek mahrame. Dengan perempuan lain juga tidak boleh. Niki saiki ibu-ibu tanglet lah. Lek bojo lanang wong lanang metu karo wong lanang ndak apa-apa. Enggak apa-apa lah lanang ambek lanang ngoten ya. Lah iki sing ngeruwet iki. Kalau laki-laki yang jemput itu teman istri, teman perempuan bagaimana? Ini memang hakikatnya yang laki-laki ndak masalah, yang perempuan tadi yang masalah. Wah iki menang tok wong lanang nih ya. Enggak seperti itu ya. Memang secara hukum ndak masalah. Cuma kalau menimbulkan fitnah juga tidak boleh. Kesimpulannya menurut pendapat yang kuat boleh memang dengan syarat ada izin dan ada berserta dengan imro'ah athiqah. Lah ada juga pendapat yang lain disebutkan ya in kanal hajjul mutatawwi ya. Kalau itu haji tatawwu perpergian keluar dalam melakukan perkara yang sunnah. Kata haji tatawwu niku contohnya apa? Ziarah. Ziarah ini lah ziarah. Ziarah itu kan sunnah hukumnya sudah kita bahas nggih. Nang wali misalkan nggih. Sambang tonggo nggih. Utawa nang napa nang itu kan tidak wajib kan ya. Itu kalau tidak dapat izin tidak boleh. Maka saya disebutkan fa amma in kana al hajju tatawuan lam yajuz an takhruja illa ma'adhi mahram. Wa kadza fis safaril mubah ya niki ya. Jadi kalau itu hajinya haji tatawu, umrohnya umroh sunnah, hajinya haji sunnah sudah pernah haji yang kedua atau umroh yang kedua dan berikutnya, maka perempuan itu tidak boleh kecuali bersama dengan mahram. Niki sing kudu hati-hati nggih ambek mahram. Lala anggap ambek mahram tidak boleh. Seperti contoh juga bepergian dalam melakukan hal-hal yang boleh, contoh ziarah, ya, tijarah, ya, bisnis ya. La yajuzu an takhruja fi minha illa ma'adi mahramin. Tetapi juga ada yang mengatakan
Kalau hajinya sunnah, umrohnya sunnah, itu masih ada yang mengatakan sebagian ulama boleh pokok onok barenge wong wedok. Ini kan lebih ringan. Tadi kan yang wajib. Lah sekarang kalau yang sunnah, secara umum kalau itu perkara sunnah maka tidak boleh kecuali dia bersama mahram, kan? Kecuali bersama mahram. Tetapi ada sebagian pendapat juga yang mengatakan bahwasanya wong wedok iku oleh metu masih yo perjalanan itu sunnah selama dia masih ada temannya. Li ambek wong wedok liya ndak apa-apa. Kasafaril haji at-tatawwu ya awil wajib. Wa huwa aniki khilafun nasis Syafi'i. Wa qala Malik ya juzuf minal fardi ma'a nisa'in siqqah la tajuzu an takhruja ma'a imra'atin wahidah. Jadi kalau hajinya sunnah, tadi kan kalau wajib, nah Imam Malik kan tidak. Lah kalau hajinya sunnah ada yang mengatakan memang boleh, tapi harus dengan perempuan tidak satu. Kalau satu tetap tidak boleh. Niki khilaf ya. Nah, ada yang agak ringan. Wa qala akharun ila jawazis safar bidun mahram bisarti yumkinu maha amnul fitnah wad darar. Lah ada ulama sebagian itu yang mengatakan begini, boleh saja perempuan itu keluar pokok oleh izin meskipun tidak bersama siapa-siapa, sendirian, yang penting satu apa, yaitu dia itu aman. Dan ini aman ini hampir sepakat. Berarti kalau aman perempuan itu boleh. Aman dari apa? Aman semuanya, aman dirinya, aman hartanya, dan aman kewibawaannya. Karif kotin nisa, contoh awa amnit torik, ya jalannya aman wa ghairi dzalika. Jadi selama ada temannya aman. Ini pentingnya perempuan. Cuma ada juga sebagian dari ashabus Syafi'i mengatakan lahal khuruj bi ghairi mahram fi ayyi safarin kana wajiban aw ghairah. Niki yang paling ringan. Baik itu haji fardu, haji sunnah, umrah fardu, umrah sunnah, apapun itu wong wedok iku oleh pokoknya aman. Lah intinya wa amma hajjut tatawwu wa safar ziyarah wa tijarah wa kullu safarin laisa biwajibin fala yajuz as-sahih al-mansus. Intinya kesimpulannya adalah setiap perempuan secara umum, secara global, mana menurut pendapat yang paling kuat, manakala itu merupakan pepergian yang wajib, baik itu perpergian haji umroh yang wajib, maka boleh mengeluarkan. Tetapi kalau yang sunnah tidak boleh, kecuali tadi sebagian pendapat yang mengatakan yang penting ada temannya, atau ada yang mengatakan yang penting aman perjalanannya. Ini dalam konteks safar. Sehingga ketika muncul begini, apakah perempuan itu ketika umroh, ketika haji itu diperbolehkan sendirian? Ya boleh-boleh saja. Karena muncul kemarin pertanyaan seperti ini. Pertanyaannya, ada seorang ibu sudah haji wajib, sudah umroh wajib, kemudian sekarang dia minta umroh lagi, ibu ini, tapi minta dibarengi anak sing wedok. Akhirnya sing wedok tidak berani. Apakah boleh saya bepergian? Apakah boleh saya bepergian barengi ibu? Sementara suaminya tidak ikut, ya. Suaminya kan tidak ikut. Akhirnya saya tanya, ya, ibu itu umrohnya sunnah apa wajib? Dia jawabnya sudah beberapa kali umrohnya. Umrohnya sudah beberapa kali. Ini berarti umroh sunnah kalau bagi ibunya. Lah anaknya yang pertama kali. Nah ini kan enak aja ya. Karena yang ditanyakan umrohnya anaknya, bukan umrohnya ibunya. Ya yes, enak tak jawab oleh. Suaminya ngizini, sampun ngizini. Cuma karena mungkin memang yang perempuan kan anak ibu sing akeh duwe kan ibu anak mantu ning gereja niki mantu seakan niki ya. Tapi bukan mantu adalah maut, jangan ya ini ya. Kan yang umum sekarang menantu napa? Mertua maut napa ya. Napa? Ipar maut jarene ya. Itu kan tidak seperti itu. Niki mungkin karena yang mampu ibunya akhirnya minta ditemani anaknya, cuma anaknya perempuan. Akhirnya bagaimana hukumnya anak perempuan ini diajak menyertai ibunya untuk melakukan umroh? Saya jawab kalau itu uang fardu sah, aman-aman saja. Satu, itu umrohnya umroh fardu. Yang kedua, itu sudah dapat izin suami. Yang ketiga, sudah ada ibunya juga perempuan yang
yang bisa dipercaya. Dan yang keempat, dan dia tidak mungkin sendiri, tentu banyak perempuan-perempuan, dan yang pasti juga aman. Maka saya tanya begini, yang penting satu, kalau bisa ya ikut travel yang aman. Ojo budal dewi, lalik budal dewi iki bisa ndak aman, bisa dibuang ke Jeddah seperti yang sekarang itu. Nah ini kalau ndak aman tidak boleh. Ya intinya dari kajian kita ini adalah, bolehkah seorang perempuan itu bepergian sendirian? Maka jawabannya adalah boleh, manakala itu bepergian yang ada hukumnya fardu haji pertama, haji sunnah. Kalau dengan catatan tadi apa? Salah satu kalau disimpulkan dapat izinnya suami, atau dia itu bersama dengan perempuan yang bisa dipercaya, atau bepergian dengan suaminya, atau berangkat dengan mahramnya, atau dia itu aman dalam perjalanannya. Salah satu dari ini, dari sekian banyak pendapat, maka diperbolehkan. Tidak harus semua. Salah satu dari ini, ketika kita simpulkan dari sekian banyak pendapat, maka boleh. Dapat izin suami ini harus, kalau fardu. Kemudian yang kedua tadi, salah satunya adalah apa? Bersama mahram, atau bersama dengan suaminya, atau bersama dengan perempuan-perempuan yang bisa dipercaya, atau kalau tidak ada semua, aman di perjalanannya. Kalau haji sunnah pun. Niki ngapunten sangat ya. Ini nggak bisa dibuka Word saya. Untung PDF-nya bisa dibuka. Enten pertanyaan? Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Anu nggih, haji orang yang meninggal nggih. Badal nggih. Oh nggih, nggih. Jawabannya khilaf ulama nggih. Ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Memang ada yang tidak memperbolehkan ya. Kenapa? Selama yang tidak memperbolehkan ini karena alasannya, kalau dia pada waktu hidup masih belum berkewajiban, gitu ya. Ini ulama beda pendapat. Kan ada orang itu, orang tua itu belum haji. Belum haji ini ada dua. Sebelum haji itu dia sudah wajib atau belum. Kan mungkin ya. Ono wong sugih, wis kate daftar, wis lunas, kok durung berangkat kok sedo. Kan mungkin saja seperti ini. Berarti sudah muncul sifat wajib. Ada orang itu meninggal tapi memang tidak wajib memang. Anjen nggak duwe, kebetulan setelah itu sekian tahun kemudian anaknya kaya, akhirnya dihajikan. Kan mungkin ada dua. Sehingga ulama mengatakan kalau yang pertama, mayit tadi, orang yang meninggal tadi pada waktu hidupnya berkewajiban haji, maka mestinya wajib. Bahkan tirkah itu tidak boleh dibagi warisan sebelum dihajikan, dibadalkan. Nah, sekarang kalau si mayit tadi, orang yang meninggal tadi pada waktu meninggal tidak punya kewajiban haji, maka khilaf ulama ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh dihajikan, ya badal berarti nggih. Ada yang mengatakan tidak boleh. Kalau tanya ketentuannya bagaimana? Tentu yang melakukan badal ini syaratnya sama dengan haji sendiri, tapi syaratnya wis tahu haji dewe. Sudah pernah haji, ojo sekalian ya. Aku ketepaan saiki budal, saya cari badal ya. Eras ambek bisnis ya. Ini kan mungkin saja. Kulo durung haji belas, ayo siapa yang mau badal? Kan enak tambahan sangu niki ya. Masih ya mek 3.000, kan macam-macam ya. Ada yang 5.000, ada yang 7.000, ada yang 15.000, ada yang 19.000 nggih. 19 juta maksudnya nggih. Ada yang 3 juta nggih. Ada yang 7, ada yang 15, ada yang 19, macam-macam ya. Saya sempat tanya apa perbedaannya. Karena saya kemarin dapat badalan itu, ya, dapat jamaah badal haji, dapat yang sekarang ini berangkat ini ya, dapat ya. Saya tanya sempat ya, apa perbedaannya? Kredibilitas ya yang melakukan. Iki rodok mikir ya. Jadi lek tambah larang,
tambah aman ngoten ya. Pilih sing murah-murah iki dijupuk tok wallahu alam. Karena yang viral kan seperti itu. Ore saya dapat. Enggak dilakoni ternyata, dapat uangnya saja. Itu. Ada. Itu kan viral ya, ada ya dapat di medsos itu viral ya. Sempat saya tanya karena ada yang tanya. Akhirnya saya sampaikan macam-macam karena gue rodok kena. Akhirnya saya sampaikan yang mana? Apa perbedaan? Saya tanya sama ownernya langsung. Enggak, kredibilitas yang melakukan. Ya BE lek sing 15 ya utawa sing 19 iki ya niki bahasa ya. Maka kiainya yang melakukan. Nah niki ya. Lek sing 7.000 cukup titip jamaah panitia iko ya. Lek sing 3.000 iki BE lah sana. Dolek wong kono saya anu ceperan ngene ya. Ya dahsyatnya lagi lebih parah lagi naudzubillah itu harus satu nggih syaratnya dia pernah haji yang kemudian satu ojo njobo orderan job-joban 5 niki badal sedaya ayo aku kabeh tak badali kabeh ya niki mboten saged satu karena ada yang sampai dapat 10 ya sampai dapat 15 iki parah niki meskipun itu sah andaikan ya yang penting sah yang satu yang lain tidak sah. Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi syaratnya sama persis, cuma ada syarat tambahan harus pernah melakukan haji fardu sendiri. Kemudian hanya untuk satu, tidak bisa badal untuk orang banyak lebih dari satu. Wis monggo lah jenengan ya. Moga-moga nyenam budal juga sampai dibadali, Pak ya. Dibadali sudah dipanggil nih. Ngaten nggih. Jadi kalau yang paling penting nih, kalau dia sudah berkewajiban maka dia harus dihajikan dan tirkahnya tidak boleh diambil karena itu merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebelum harta warisan itu dibagi maka harus dihajikan lebih dulu didelok wong tuane nun sewu kadang haji durung tapi umroh iku tuh diumrohno orang tua meninggal ya kan lek umroh kan rada murah Pak nggih mboten sampai larang-larang nemen nggih mboten ya umroh gede ndak bisa ya ono ya badal umroh kan juga ada nggih tapi buatan pati wow karena me umroh karena ndak ono wong teko umroh jelok Pak umroh sing ono Pak haji tok niki sebenarnya badal umroh juga harus karena umroh itu saya sampaikan tadi wajib juga. Jadi yang perlu niku ketika ada orang meninggal didelok iki duwe dunyane cukup ndak kayak haji ndak cukup tapi kayak umroh cukup maka umrohkan. Ini kadang-kadang sing ini ya lupa ini ya karena kadang-kadang umroh ini yang lupa ndang dibagi warisan lho duwe sepeda loro iki wajib umroh Pak ya. Pemane kate anyar sing muge-muge gede-gede. Umroh mboten, rebutan sepeda ya nek enggak rebutan umroh ya. Niki hati-hati nggih. Nggih. Sampun nggih. Nggih, monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dari Arafah. Selesai dari melaksanakan itikaf di Arafah. Wukuf. Nggih. Nggih Musdalifah. Nggih kerikil. Jumroh. Nggih. Nah, waktu itu saya kemudian mau berangkat mau Nggih. ada kemudian Pak saya. Wah iki rahasia iki sajane. Nggih. Kelebihan. Nggih. Sekarang masih ada. Iki dijawab 4 mata saja dari ya. Nggih. At-tasadduq nggih. Jadi kan memang ada tidak memboleh membawa sesuatu dari sana. Iki lek enggak sengaja, iki enggak sengaja nggih. Ternyata masih enggak sengaja moro ketemu ya saja dibalekno nih sajane ngoten ya. Tak takon isi ono ilang wis iki sing ruwet iku lho ya wis ilang niki ya. Nggih. Jadi at-tasadduq pun. At-tasadduq nggih, sedekah mau titipkan ya di sana dan diberikan ke tanah haram sana. Ngoten mawon nggih. Nggih makanya saya tanya kalau ada titipno engko buan maneh ndek kono ngoten ya. Niki saja nek konten. Makanya aku sing ruwet takon tapi sing ono barang kok ono barang kalau enak nih ya. Jadi memang anjuran semacam itu. Sebenarnya tidak harus di sana ya. Dimanapun jenengan itu kalau bukan miliknya tidak boleh ngoten ya. Bahkan lek cara kitab Sulam mawon jenengan liwat ngarepe wong iku ndak oleh sakjane Pak nggih. Kecuali jalan umum ya. Maka zaman kuno niku ya zamane wong tua niku ngoten ya. Liwat ngarepe liwat kono durung izin digepuki lek biyen ya.
Lah sakniki mboten obrong di ngarepe wong ngoten ya. Sebenarnya tidak boleh. Maka konteksnya seperti ini. Sampai saya tambah sedikit ya, sampai dalam konteks begini ya. Dalam konteks ada orang mengambil bunga itu yang ada di makam itu ya. Ya enggak oleh sik bunga sik seger yo dijupuk. Jupuk Mbah oleh barokah. Itu tuh barokah itu ya. Oleh pengkhianatan itu ya. Ya kan? Karena apa? Itu haknya mayit sudah. Ketika diberikan di sana, maka itu haknya mayit. Loh, mayit itu hak iya iku. Karena di sana akan menturun rahmah, setiap kebaikan di sana ada sesuatu yang harum, malaikat datang mendoakan. Kok malah pengen barokah, kembangnya digawa mulai. Niku haknya. Maka ini bahasa haknya. Kalau sudah menjadi meskipun itu haknya mayit tidak boleh. Nah, niki. Kan kadang-kadang enten mau ndak paham nggih. Nang mbak udah gawa apa-apa moro njupuk kembange barokah jare ya. Tak gawa mulih, tak sik nang gelas tak ombe ya. Oh itu barokah sing oleh niku ya. Nah, berarti nggih ati berkat. Nanti nggih lek saged janganlah gitu ya. Nggih, makanya kula kan ndak sengaja, nggih paham lek sengaja mboten kira loro, Pak nggih. Lek sengaja nggawa akeh. Nggih, enggak sengaja. Maka kalau enggak sengaja, maka kalau memang mungkin kembalikan. Kalau enggak mungkin wis atas soduk untuk sedekah istighfar ngoten mawon ya. Maka raddul madzalim seperti itu semua konsepnya. Ketika mungkin maka dikembalikan. Kalau tidak mungkin istighfar dan gantinya titipkan saja di sana. Ngoten nggih. Sampun nggih. Nggih wis niki anu. Kula oh, Bu, ibu-ibu lho Bu ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, apakah boleh dengan sengaja kita menyimpan hasil bumi? Karena kalau waktu panen itu pasti murah kan ya. Oh nggih. Kita simpen, nanti kita jual saat mahal untuk umroh. Oh nggih. Itu punya jenengan sendiri apa bukan? Kan kalau orang kuno kan padi kan disimpan memang nggak dijual. Niku jenengan sendiri. Enggak, artinya barang jenengan ya, atau orang lain. Oh jualan, jualan. Hasil bumi sendiri nggih. Ya. Oh nggih. Oh nggih. Dan dijual nanti waktu mahal. Oh nggih paham. Ah niki beda nggih. Nggih. Karena ada bahasa ihtikar dalam bahasa Arab itu, dalam fikih itu ada ihtikar ya. Kalau yang seperti itu boleh barang-barangnya dhewe ngoten ya. Beda kalau orang itu napa jenenge? Napa jenenge? Nimbun. Lah kalau itu tidak boleh. Jadi tuku akeh engko ditimbun dulu kemudian dijual pada waktu barang. Ah itu yang tidak boleh. Ya. Karena apa? Karena perputaran ini pada umum sehingga ada yang terdolimi di sana. Namanya ihtikar niku jenenge. Di dalam kitab tuh ada bahas fikih niku. Lah lewek dhewe mboten napa-napa. Sakjane duduk niku tok sawangane kaya gabah ya. Masih ibu-ibu lak ngoten sih. Tak tuku emas mumpung murah aku ya. Tapi enggak ngumpulno akeh mek didik ngoten mawon. Itu kan ndak menimbun barang banyak kemudian jual ya. Kalau punyanya sendiri tidak masalah. Maka bebas ya, kalau miliknya sendiri itu bebas ya. Kalau itu urusan jual menjual. Maka jenengan misalkan saya punya HP seperti ini ya. Ini kalau dalam kita ada contoh, HP kira-kira pinten 5.000 misalkan atau 500. Ini kok saya jual sak M ono sing gelem ya ndak apa-apa sak karepe ngoten ya. Yang penting sama-sama. Lah urusan nyimpan ini maaf, ini bukan bahasa nimbun, mungkin nimbun ya, tapi bukan nimbun yang haram tadi. Sama dengan perempuan tadi, nggak dapat izin kalau haji fardu, ya tetap namanya maksiat, durhaka. Tapi kan tidak dosa. Ini nimbun tapi nimbun yang tidak dosa. Maka saya tanya tadi, niki barangnya sinten, barangnya kiyambak, hasil gabah sendiri aman, tidak masalah. Yang tidak boleh itu, yaitu nimbun. Nanti akan dijual pada waktu mahal. Itu tidak boleh yang seperti itu. Kalau yang jenengan itu yang boleh. Nggih, mboten napa-napa. Sami-sami. Nggih, akeh gabah berarti Ibu niki. Nggih. Saya sering salah menjelaskan gabah itu ya. Tontonannya karena saya tidak punya sawah. Itu salah terus ngoten ya. Nggih pun ya. Sampun nggih. Ya semoga-moga akeh gabah kabeh. Nggak ada gabah langsung umroh ngoten mawon pun ya, pun mugi-mugi manfaat barokah. Ngaos niki bisa menjadi wasilah kita untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi ini ada gangguan ya. Saya tidak bisa dibuka. Pun mugi-mugi manfaat barokah. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sarang-sarang maos burdah kali tasbih. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya shalli wa sallim daiman أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sebelum salam, saya mohon izin kepada semua pengurus, andaikan nanti pada tema berikutnya saya kok bingung cari tema aswaja, saya izin cari tema fikih atau tasawuf nggih. Karena kajiannya aswaja. Kuwatir kula wis bahas, wis tahu dibahas, mesti jenengan bosen, masih kadang-kadang yo anjen lali ngoten ya. Pun nggih pun. Wal afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.